Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Khairiyah Hemkom selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Zahra dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi yang membahas tentang penyebaran konten pribadi tanpa izin dan dalam era digital, tantangan dan solusi dalam perspektif IT. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kemudahan berbagi informasi seringkali memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah penyebaran konten pribadi tanpa izin. Masalah ini tidak hanya mengancam privasi, tetapi juga menimbulkan dampak emosional dan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, mari kita telaah lebih jauh mengenai isu ini, serta bagaimana UU ITE berperan dalam memberikan perlindungan hukum. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda melihat atau bahkan menjadi korban penyebaran konten pribadi tanpa izin? Apakah pernah? Bagaimana perasaan Anda menghadapi situasi tersebut? Baik, saya lanjutkan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE, adalah regulasi di Indonesia yang mengatur tentang informasi transaksi elektronik dan berbagai aktivitas yang melibatkan teknologi informasi, termasuk perlindungan data pribadi serta pengendalian konten yang melanggar hukum. Kembali ke soalnya Ibu, fenomena penangkapan seseorang yang menjadi tersangka, terutama dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa izin, merupakan hal yang kompleks dan sering menimbulkan berbagai pandangan dari masyarakat. Dalam konteks hukum, penangkapan seseorang sebagai tersangka adalah bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari keadilan. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait fenomena ini. 1. Keadilan dan proses hukum yang adil. 2. Pentingnya penyidikan yang teliti. 3. Pertanggungjawaban hukum. Dan yang keempat, penyuluhan dan pencegahan. Penangkapan dapat menjadi langkah penting untuk menegakkan hukum, tetapi yang lebih penting adalah membangun kesadaran masyarakat agar tindakan serupa tidak terjadi lagi. Secara keseluruhan, meskipun penangkapan tersangka adalah bagian dari penegakan hukum, hal itu juga harus dilakukan dengan pertimbangan yang adil, berbasis pada bukti yang jelas serta memperhatikan hak individu. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Digital literasi. Digital literasi mengacu pada keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi dan informasi digital secara efektif, aman, dan etis. Ada lima aspek utama dalam literasi digital yang sangat penting untuk dipahami di era digital saat ini, yaitu critical thinking dan internet safety, digital plagiarism, digital share skill, dan online identity management. Saya akan menjelaskan yang critical thinking terlebih dahulu. Critical thinking kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyaring informasi yang diterima dari sumber digital. Berpikir kritis membantu seseorang untuk tidak menerima informasi mentah-mentah dan mencegah penyebaran informasi palsu atau hoax. Contoh, seorang siswa membaca artikel berita online yang menyebutkan bahwa sebuah vaksin baru bisa mengatasi virus tertentu. Sebelum mempercayai informasi tersebut, siswa tersebut memeriksa kebenaran sumber berita itu, mencari referensi ilmiah, dan memastikan bahwa informasi tersebut bukan hanya klaim tanpa bukti. Lanjut yang nomor kedua, yaitu internet safety. Internet safety
adalah menjaga informasi pribadi tentang aman saat berinteraksi di dunia maya. Ini termasuk perlindungan dari ancaman seperti penipuan online, malware, dan pencurian identitas. Seperti contoh, seorang penggunaan internet memeriksa URL sebuah situs web sebelum memasukkan data pribadi seperti nama atau nomor kartu kredit untuk memastikan bahwa situs tersebut aman. Misalnya situs dengan HTTPS. Selain itu, mereka menggunakan kata sandi yang kuat dan mengaktifkan autentikasi dua faktor untuk akun-akun penting mereka. Ya, lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 ini digital plagiaris. Digital plagiaris ini menggunakan karya orang lain seperti teks, gambar, atau video tanpa memberikan atribusi yang sesuai atau izin dari pembuat asli. Digital plagiaris bisa merugikan hak cipta dan merusak reputasi seseorang. Dan seperti contoh, seseorang mahasiswa menulis makalah dengan menyalin dan menempelkan sebagian isi dari artikel online tanpa menyebutkan sumbernya. Ini adalah contoh plagiarisme digital yang dihindari dengan selalu memberikan referensi atau kutipan yang benar dari sumber asli. Lanjut ke nomor yang 4, yaitu yang terakhir. Bukan yang nomor 4, masih ada yang selanjutnya. Digital share skill atau kemampuan mencari informasi digital. Maksudnya kemampuan untuk menggunakan mesin pencari dengan efektif untuk menemukan informasi yang relevan dan valid. Ini melibatkan pemilihan kata kunci yang tepat dan menyaring hasil pencarian. Contohnya, seorang peneliti menggunakan Google Scholar untuk mencari artikel ilmiah terkait topik tertentu. Mereka memanfaatkan berbagai operator pencarian seperti tanda kutip untuk mencari frasa tertentu atau tanda minus untuk mengecualikan kata tertentu agar hasil pencarian lebih relevan dan berkualitas. Dan yang ini yang terakhir, online identity management, yaitu adalah manajemen identitas online. Online identity management ini adalah kemampuan untuk mengelola dan melindungi identitas digital seseorang. Ini termasuk keputusan tentang apa yang dibagikan di internet dan bagaimana menjaga citra pribadi atau profesi di media sosial dan platform lainnya. Seperti contoh, seorang profesional menjaga akun LinkedIn-nya dengan memposting informasi yang relevan dengan karirnya dan menghindari berbagai informasi pribadi yang tidak perlu. Mereka juga secara berkala memeriksa pengaturan privasi di media sosial seperti Facebook atau Instagram untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang mereka pilih yang dapat melihat informasi pribadi mereka. Dengan memahami dan mengembangkan keterampilan ini, seseorang dapat menjadi lebih bijaksana, aman, dan etis saat berinteraksi dengan dunia digital. Hadirin yang saya hormati, setelah melalui pemaparan tadi, kita dapat memahami betapa pentingnya kesadaran dan tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital di era ini. Fenomena penyebaran konten pribadi tanpa izin dan tantangan literasi digital lainnya menunjukkan bahwa teknologi selain memberi kemudahan juga membawa risiko yang perlu diantisipasi dengan bijak. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan poin utama yang bisa kita ambil. Poin yang pertama yaitu adalah jadilah pengguna digital yang cerdas dengan selalu berpikir kritis. Pahami hak dan kewajiban kita sebagai warga digital, termasuk menjaga privasi orang lain, dan gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif. Baik, semoga diskusi ini dapat membuka wawasan kita semua untuk menjadi lebih bijak
bijak dalam memanfaatkan teknologi di kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawabnya di lain waktu. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang luput atau keliru, mohon dimaafkan karena saya belajar bukan mengajar. Yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.